Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk menampilkan suatu kasus ya, bahwa ada seorang wanita 52 tahun datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan luka pada kaki ya. Sejak 1 bulan ini sudah dirawat namun tidak sembuh-sembuh. Obat yang dikonsumsi pasien itu sudah menggunakan Levemir ya, 20 atau insulin basal 20 unit pagi hari, Glimepirid 3 mg, Acarbose 3 kali 100, Simvastatin, Lisinopril, dan menggunakan albumin karena memang sudah lama ya. Lukanya tampak bernanah, ada jaringan nekrosis, warna hitam, berbau, tapi tidak ada demam ya. Tekanan darah 140/85, ini BMI-nya ya 27. Kemudian gula darah, ini sebetulnya gula darah puasa 136, postprandialnya 138, dengan HbA1c 7,8. Jadi memang gula darah ini belum teregulasi ya, walaupun di sini tampak gula darah masih di bawah 200, leukosit sedikit meningkat ya, Hb-nya 11, albuminnya 3. Ya, ini kolesterol LDL 112 dan triglisid 178. Jadi pasien ini didiagnosis sebagai DM tipe 2, dislipidemi ya karena sudah mendapatkan simvastatin, dan hipertensi karena memang sudah mendapatkan lisinopril, dan gangren pedis. Nah, pasien ini kira-kira mau diberikan diet apa? Karena sudah ada komplikasi vaskuler, apakah diet KV? Diet KV itu sama dengan diet B ya, apakah diet G, diet gangren ya, ini sama dengan diet B1, tetapi ada tambahan tinggi arginin, folat B6 dan B12, atau diberikan diet B1. Nah, ini yang ingin kita diskusikan. Walaupun sudah ada komplikasi vaskuler ya, mungkin pasien ini tidak diberikan diet KV ya, karena ada komplikasi gangren. Jadi dipilihlah menggunakan diet G ya. Nah, jadi walaupun sudah ada komplikasi vaskuler, gangren itu termasuk komplikasi vaskuler karena ada gangren itu memerlukan gangren, di mana diet gangren BA atau itu adalah diet B1, sehingga komposisinya adalah 60% karbohidrat, 20% lemak, dan 20% protein. Tapi kandungan kolesterol tidak boleh lebih dari 300. Tapi di sini tinggi arginin dan tinggi serat ya, tinggi asam folat B6 dan 12. Inilah bedanya dengan diet B1. Jadi merupakan pengembangan perbaikan dari B1, maka diberikan diet namanya diet gangren ya. Kalau diet B1 pro ya, B1 ya tinggi protein, tapi dia tidak kaya akan arginin, tidak ada asam folat, vitamin B6 dan B12. Nah, arginin ini memang diperlukan ya, karena arginin itu bisa meningkatkan produksi NO ya, di mana kalau komplikasi vaskuler itu kan terjadi aterosklerosis. NO ini membantu sklerosis itu menjadi oksigen yang masuk ke situ atau terjadinya suatu vasodilatasi. Nah, folat B6 dan B12 ini untuk menekan kadar homosistein, di mana homosistein itu biasanya juga meningkat pada pasien dengan komplikasi vaskuler. Jadi untuk perhitungan kalorinya ya, berapa jumlah kalori, menghitungnya itu bisa dengan indeks massa tubuh atau dengan relatif body weight, atau dalam praktek sehari-hari kalau kita tidak bisa menimbang berat badan, kita kesan saja apa kesannya normal, apa kesannya gemuk, apa kesannya obesitas. Ini untuk menentukan berapa asupan kalorinya ya. Untuk jadi pada prinsipnya diabetes itu adalah menuju ke berat badan yang normal. Kalau underweight ya kalorinya ditambah, itu misalnya 40-60 kalori per kilogram berat badan. Untuk normalnya adalah menggunakan 30 kalori, untuk overweight agak dikurangi 20-25, dan untuk obesitas 10-15. Namun di sini terus terang ada perbedaan tentang BMI ya, menurut WHO atau menurut Asia. Kalau menurut Asia yang disebut yang normal itu adalah 18,5 sampai 22,9, sedangkan overweight adalah 23 sampai 24,9, yang obes 25 sampai 29 itu sudah masuk kriteria obes. Obes 2 lebih dari 34.
yang termasuk obes adalah BMI lebih dari 30. Jadi ini ada perbedaan. Nanti kalau kita sebaiknya ya menggunakan kriteria untuk orang Asia. Nah, jadi diputuskan tadi BMI-nya 27, ini sebetulnya masuk obes ya, tapi berat badannya 62, sehingga diet G diberikan mestinya diberikan 20 atau 25 kalori ya kali 60 atau 20 kalori kali 62 sekitar 1.300. Tapi ya awal pemberian diet ini juga harus evaluasi pasiennya itu biasa makan banyak apa tidak. Kalau biasa makan banyak langsung dijelek sesuai dengan ini, biasanya itu adalah akan menyebabkan orang menjadi lapar terus nanti putus. Lebih baik kita kalau memang orang biasa tinggi makannya banyak, maka kita nanti akan kita turunkan secara pelan-pelan. Jadi diet G 1.300 kalori. Monggo Bu Yanti dijelaskan untuk bagaimana presentasi diet G 1.300 kalori. Monggo Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam, terima kasih Dr. Sri Murtiwi. Bilang slide-slide gitu ya Bu Yanti. Oke. Sudah jelas suara saya? Sudah. Oke. Jadi slide selanjutnya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sri Murtiwi cara perhitungannya. Slide berikutnya saja. Slide berikutnya lagi. Nah, karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sri Murtiwi bahwa apa ini? Jangan lari. Kebutuhan kalori itu disesuaikan dengan situasi pasien. Jadi kalau melihat pasien tadi itu adalah slide berikutnya, mohon maaf. Nah, tadi disebutkan bahwa pasien ini termasuk obesitas ringan ya. Jadi kalau kita lihat kalau dengan BBR dia obesitas ringan, kemudian berkali MD-nya 1,5 berarti dia obesitas stadium 1. Berarti pasien ini dalam kondisi makannya tidak biasa makannya banyak ya. Oleh karena itu kita tidak bisa memberikan kalori sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dr. Sri Murtiwi tadi. Kita berikan lebih tinggi dibanding biasanya perhitungannya ya. Jadi kita berikan secara bertahap, kita mulai dari 1.300 kalori dulu. Jadi kalau 1.300 dia mampu, sudah cukup enak, boleh turunkan sambil memperbaiki obesitasnya. Jadi diabetes gangren ini diberikan untuk pasien-pasien dengan gangren. Komposisinya hampir sama dengan diet B1, tetapi dia tinggi arginin. Nah, tinggi arginin ini memang fungsinya seperti Dr. Sri Murtiwi tadi katakan bahwa dia akan memperbaiki peredaran darah. Dan kita ingat bahwa gangren ini dalam bentuk luka, maka kalau kita berikan arginin maka akan membantu penyembuhan lukanya. Nah, distribusi kalorinya kita berikan 6 kali makan, 3 kali makan utama, kemudian 3 kali snack dengan interval. Suaranya hilang ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh diet gangren 1.300 kalori. Jadi yang makan utamanya berupa seperti kita orang Indonesia, jadi ini adalah kita berikan nasi, meskipun tadi Kandar mengatakan bahwa nasi itu indeks glikemiknya tinggi, kita berikan 50 gram saja, kemudian dengan sayur, dengan nabati mungkin cuma 25 gram ya. Kemudian untuk argininnya kita berikan pada saat snack. Ya, jadi pada saat snack kita berikan buah dan kacang hijau. Kita tahu bahwa sumber-sumber arginin adalah dari kacang-kacangan, salah satu adalah kacang-kacangan. Meskipun sebagian besar adalah dari hewani arginin ini, tetapi karena pasien ini kita cuma memberikan 1.300 kalori, maka hewaninya cukup kita berikan 25 gram saja. Kemudian sumber arginin kita berikan dari kacang hijau. Slide berikutnya. Nah, ini adalah makan siangnya. Makan siangnya kita berikan tetap 25 gram, hewaninya, sayurnya cukup banyak, 100 gram, kemudian nasinya juga sedikit, cuma 75 gram,
Kemudian untuk snacknya kita berikan kacang hijau lagi 25 gram, kemudian dengan buah berupa buah pisang atau sejenisnya. Untuk kami para dietitian sudah biasa menggunakan bahan penukar, jadi uh, bisa menggunakan bahan penukar, misalnya ingin menggunakan bahan makan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah untuk makan malam dan snack sorenya, kita gunakan hampir sama dengan makan siang, cuman pada saat malam hari untuk snacknya 3 jam kemudian sebelum tidur, kita berikan berupa diabetasol. Karena diabetasol itu satu sasetnya itu 260 kalori, sementara kita menggunakan hanya 1.300 kalori. Oleh karena itu kita hanya berikan hanya 1 sendok takar saja, hanya untuk memberikan kenyamanan dan tidak kalorinya tidak terlalu tinggi. Kemudian kita berikan juga diabetasol wafer, atau penjenengan bisa milih salah satu, misalnya mau diabetasol susu saja, silakan 2 takar, karena 2 takar berarti sekitar 130 kalori. Nah, kalau misalnya mau ditambah dengan diabetasol wafer, maka kita berikan 2 keping saja. Ini adalah contoh dari sajian makanan kita. Jadi mohon diingat, karena kenapa kita berikan 1.300 kalori, karena memang secara bertahap. Meskipun secara perhitungan IMT-nya tadi dia termasuk obesitas, jadi membutuhkan kalori yang lebih rendah daripada ini. Tapi karena pasien adalah pasien yang kebiasaan makannya cukup tinggi, terbukti dari dia obesitas, kita berikan secara bertahap. Ini yang mungkin dapat membantu teman-teman sekalian dalam penyusunan dietnya. Demikian Dr. Sri Pertiwi. Ya, terima kasih Bu Yanti. Mungkin dilanjutkan dengan diskusi ya, Dokter. Saya kembalikan ke Dr. Yongki. Barangkali ada pertanyaan. Iya. Terima kasih. Jadi sangat jelas ya, kita ternyata dalam manajemen pasien diabetes dengan segala komplikasinya itu tidak semudah itu ya. Kita dalam menentukan diet, yang dimana diet ini adalah salah satu pilar dari terapi diabetes, itu kita harus menentukan pilihan jenis dietnya ya. Kemudian ini apa yang dibutuhkan zat tambahannya untuk pasien kita ini, berapa besar kalorinya ya. Ini bergantung pada siapa yang kita ya, apakah pasiennya underweight, overweight atau obesitas ya. Kemudian masih kita perlukan evaluasi pasca pemberian. Apakah dengan diet yang kita berikan ini pasien masih terasa lapar atau sudah cukup atau bagaimana ya? Seperti contoh yang pada kasus kita ini, arginin ini diperlukan untuk penyembuhan luka, sehingga kita menjadi pilihan untuk diet kita adalah diet yang tinggi arginin. Kemudian distribusi makannya bagaimana, bisa diberikan untuk dalam bentuk susu atau snack. Yang menjadi pertanyaan sekarang mungkin untuk ini ya, mengenai evaluasi berapa porsi pasien menghabiskan dan sebagainya, itu apakah maksud saya sikap kita bagaimana untuk apabila pasien kita cuma 4 porsi habis 3 sendok, 6 sendok, bagaimana? Apakah kita mengejar itu dengan mengurangi porsi pada makan berikutnya, atau misalnya diabetasol yang gampang masuk, yang tinggal minum glek gitu, tidak perlu repot-repot mengunyah dan sebagainya. Kita tahu orang pasien diabetes sepsis misalnya dengan gangrin itu kan males ya kalau suruh ngunyah itu. Bagaimana Dokter Pertiwi atau Bu Adianti? Silakan Dok. Ya. Saya izin menjawab sebentar. Ya, jadi untuk evaluasi intake kalorinya, biasanya kami bisa memberikan begini, Dr. Yongki. Jadi kalau pasien itu hanya bisa menghabiskan 1-2 sendok saja, kita berikan dengan cara kombinasi. Artinya kombinasi begini. Jadi dia makannya seberapa, kita evaluasi. Kemudian kita tambahkan dengan enteral feeding. Jadi maksudnya enteral feeding itu seperti misalnya diabetasol yang diminum. Jadi misalnya dia tidak suka makan pagi, dia tidak suka makan nasi. Oke, pagi dia diabetes saja cukup, boleh. Kemudian nanti berikutnya dia makan yang lain. Demikian. Maaf, hilang timbul Bu Adianti suaranya. Kami ulangi. Suaranya hilang timbul Bu. Yang saya sekedar.
Bu Adianti sudah bisa nyambung? Sudah nyambung, tapi ini kayaknya keluar dari itu ya. Sudah keluar. Suaranya sudah keluar. Tapi ini kita keluar dari apa, Bu? Breakout. Enggak kok. Keluar dari breakout. Halo, Assalamualaikum Dokter Yongki. Apa kita keluar dari breakout ya? Dokter Yongki. Boten dokter, masih di room nutrisi. Oh, masih di room nutrisi ya? Kok Dokter Yongki hilang? Oh, apa? Nah, itu keluar Dokter Yongki. Ya. Sudah diteruskan aja Bu Yanti ya? Ya, monggo. Terima kasih. Ternyata. Monggo Bu Adianti. Ya, silakan. Jadi mohon maaf atas ini memang kelemahan kalau kita menggunakan Zoom. Ya, sama-sama. Saya juga ngilang tadi. Jadi mohon maaf, jadi saya teruskan. Jadi kalau misalnya pasien ternyata tidak bisa menghabiskan makanannya, kita lihat makan pagi kah, siang kah, atau sore kah gitu ya. Atau misalnya dalam satu kali penyajian dia tidak bisa menghabiskan, kita bisa hitung. Biasanya ahli gizi akan menghitung berapa intake-nya. Kemudian kekurangannya bisa kita gantikan, kita tambahkan dengan yang dia bisa mampu. Misalnya dia mampu diabetasol saja, oke, makan pagi dihilangkan, diganti dengan diabetasol. Tetapi mohon maaf, karena di rumah sakit itu, kalau di rumah mungkin masing-masing orang bisa membeli ya, tapi kalau di rumah sakit kita sangat membatasi untuk berhubungan dengan anggaran. Oleh karena itu kita bicara dengan edukasi dulu, dengan edukasi kemudian kita tambahkan makanan-makanan yang mungkin dia mampu. Demikian dokter. Iya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien ya, kesukaannya ya, mungkin untuk menggugah selera makan ya. Misalnya enggak mau makan pagi ya diganti diabetasol gitu boleh ya Bu Yanti ya. Itu Dokter Yongki mungkin ya. Ya, terima kasih. Sangat jelas. Mungkin dari Dr. Sri Murtiwi ada masukan tuh? Ya itu tadi sudah, saya kira Bu Yanti tadi sudah lengkap ya tetap dilakukan, apalagi kalau di rumah sakit ya tetap dilakukan evaluasi berapa kalori yang masuk ya, bisa tadi diganti dengan makanan pengganti yang disesuaikan dengan kesukaan atau kemauan daripada pasien. Cuma tadi sudah dijelaskan Bu Yanti bahwa kalau memang di rumah sakit ya terbatas anggaran, tapi mungkin bisa keluarga diberikan bahwa nanti membeli seperti mungkin ditambah dengan diabetes dan lainnya, barangkali itu jalan tengahnya ya, demikian. Itu Dokter Yongki. Intinya kita ini satu tim ya, jadi harus ada komunikasi baik antara dokter ke teman-teman gizi, demikian juga sebaliknya untuk mengevaluasi nutrisi pasien ini ya. Jadi jangan sampai pasien kita ini pulang habis opname tambah kurus badannya gitu. Kalau bisa ya tetap ya. Ya, terima kasih. Mungkin untuk menyingkat waktu kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Dok. Ya, ada pertanyaan enggak yang sesi satu ini? Ada beberapa pertanyaan di Dok di chat itu. Ini selamat siang. Apabila kebutuhan pasien setelah di kilokalori, di mana kita tahu DDM berawal dari 1100, 1300 dan seterusnya, berapa kebutuhan kalori yang seharusnya kita berikan mengikuti perhitungan kebutuhannya sebesar 1800 atau memilih antara diet 1700, 1900. Mungkin ini silakan Bu Adiati atau Dr. Sri Murtiwi, monggo. Mungkin dimatikan aja ya, Dok, ya. Kameranya ya, Dok ya, biar kamera mati aja ya sinyalnya. Ya, karena bebannya besar anunya. Iya. Monggo silakan Bu Adianti atau Dr. Sri Murtiwi, silakan, Dok. Monggo Bu Adianti dulu. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini dari Mbak Niputu Ayu. Mbak Niputu Ayu Purnama Dewi. Jadi kalau memang tadi kita di awal diskusi sudah dikatakan Dr. Sri Murtiwi bahwa pasien ini obesitas. Kemudian kalau secara perhitungan dengan menggunakan IMT atau menggunakan RBW itu kalorinya kecil sekali dan itu rasanya nggak mungkin. Jadi di bawah 1000 kalori itu. Nah, oleh karena itu kita berikan dulu 1300 kalori. Nah,
kapan kita memilihkan 1.300 itu selama berapa lama gitu ya. Kalau dia 1.300 itu dia bisa habis karena kita sambil turunkan. Tapi ingat bahwa pasien ini dalam kondisi infeksi, jadi kita tidak bisa memberikan kalori yang terlalu rendah. Kalau di teori kita di dietitian kita juga harus memperhatikan dia dalam kondisi stres metaboliknya. Jadi kalau dia misalnya membutuhkan sesuai dengan kebutuhan kalorinya, kita tambahkan dengan stresnya. Atau dalam kondisi infeksinya berapa persen, kita tambahkan dulu. Nah, kapan apakah dia di 1.700 atau 1.900? Nah, kalau bisa kita pilihkan yang lebih rendah lagi. Jadi bukan 1.900 karena dia kalau 1.900 nanti dia obesitasnya nggak turun-turun. Maksudnya kita nggak mungkin berikan sampai dengan ideal kan nggak mungkin karena dia dalam kondisi infeksi, ada gangren, kita nggak mungkin. Sekarang kita memilih adalah menyelesaikan infeksinya dulu, bukan menyelesaikan obesitasnya. Demikian yang bisa saya berikan. Ya. Monggo, Dr. Timothy. Ya, setuju saya Bu Yanti. Jadi nanti kalau sudah sehat barangkali bisa ditotal lagi ya. Tentunya untuk menentukan jumlah kalori itu juga tergantung menentukan ini obes, undernutrisi atau normal dengan tadi penentuan kalau normal dikalikan 30 kalori berat badannya, kalau obes ya dikurangi, tujuan dikurangi asupan kalorinya adalah untuk menurunkan berat badan. Kalau memang undernutrisi ya ditambah supaya berat badannya menuju ke berat badan yang normal. Jadi penghitungannya tetap berdasarkan berat badan, sedangkan kalori per kilogram berat badannya tergantung pada status nutrisi. Itu Dr. Yonggi barangkali. Iya. Ini ada pertanyaan lagi tapi terkait kasus berikutnya. Jadi dengan renal impairment, mungkin Dr. Timothy bisa dilanjut aja ya. Iya, monggo, silakan. Ini izin saya share screen lagi dari Pak. Nah, ini tadi gangren saya teruskan kasus yang kedua, yaitu laki-laki 64 tahun ke rumah sakit dengan keluhan mual muntah. Ada bengkak pada anggota geraknya, memang sudah ada diabetes dan hipertensi sejak 15 tahun. Obat yang dikonsumsi adalah glikasid, amlodipin ya. Sebentar, glikasid, amlodipin, ada kandisartan ya, ada kandisartan, ada simvastatin ya. Pada pemeriksaan pasiennya tampak anemis tapi tidak sesak, tidak icterus, tensinya 160/90. Tadi 92, tidak ada demam ya, RR-nya baik. Tinggi badan 165, berat badannya adalah 68, BMI-nya adalah 24. 24,9 ini kalau orang Indonesia ya, ini termasuk berat badan lebih, tapi kalau menurut WHO Barat ini masih normal ya. Gula darah 156, HB-nya 8,6, leukosit ya 10, trombosit 200. Dengan BUN 43, kreatinin 3,2, GFR 48. Ya, asam uratnya 8, albuminnya 3,1, ada kalium ya, natrium, fosfat dan kalsium ya. Ini kalau menggunakan harga normal rujukannya adalah 5,5 ya, masih normal. Ada protein uri positif 4. Jadi pasien ini didiagnosis sebagai DM tipe 2 hipertensi dengan komplikasi diabetik kidney disease stadium 4, ada hiperurisemi dan ada anemi. Nah, jadi diet yang diberikan ya untuk pasien ini belum HD ya. Apakah menggunakan diet B2, apakah menggunakan diet B3, apakah menggunakan diet KV. Makanya kita jelaskan dulu bahwa pada pasien-pasien dengan komplikasi ginjal ya, itu kita bedakan ada pasien yang sebelum HD dan pasien yang sudah di HD. Pasien yang sebelum di HD ini dietnya adalah B2, komposisi protein adalah 0,6 per kilogram berat badan per hari, sedangkan B3 komposisi ini adalah 0,8 gram. Nah, diindikasikan misalnya pada protein uri ya, misalnya ada albumin uri yang berat ya. Ini adalah menggunakan 0,8 ya, tapi kalau tidak adalah tadi Prof. Askandar mengatakan
bahwa sebetulnya untuk gagal ginjal itu protein yang paling baik adalah 0,6. Kalau pasien-pasien sudah mengalami cuci darah, maka adalah menggunakan diet B dengan proteinnya kandungan antara 1 sampai 1,2. Jadi kandungan proteinnya lebih tinggi karena untuk mencegah malnutrisi. Ini kan tidak merupakan masalah karena secara rutin dia sudah dilakukan hemodialisis. Nah, pada tadi dari Prof. Askandar juga, pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, peningkatan kreatinin sebaiknya ditambah asam amino esensial yang bebas nitrogen, yaitu tadi dikatakan ketoaksid. Ketoaksid ini dapat menghambat progresivitas menjadi end-stage renal disease, ya, menurunkan protein uri, ya. Kemudian juga tidak mencegah terjadinya suatu malnutrisi. Nah, tadi pada pasien ini ya dengan BMI 24,9 ya diberikan diet B2 2100 kalori ya dengan kandungan protein 0,6, rendah purin ya karena ada hiperurisemia, dan karena ada hipertensi diberikan rendah garam. Monggo Bu dilanjutkan untuk presentasi diet B2 2100 kalori, Bu Yanti. Oke. Terima kasih Dr. Sri Murtiwi. Jadi tadi pasien ini tadi ditemukan juga dia dalam kondisi bengkak kedua kakinya. Kalau kita melihat berat badannya dan IMT-nya dia 24,9. Nah, 24,9 ini dalam kondisi ada bengkaknya. Jadi kita kurangi dulu bengkaknya karena kalau untuk pasien-pasien dengan ginjal kita harus menghitung berat keringnya. Jadi saya kurangi sekitar 10-15% dari berat aktualnya sehingga kita dapatkan sekitar 57 kilo. Kemudian hasil labnya bunnya tinggi juga, kemudian serum kreatinina juga meningkat, GFR-nya juga menurun, ada proteinuria, ada asam urat, maka karena pasien dengan diabetes dengan kelainan ginjal, kita berikan yang sangat kita berikan adalah proteinnya. Kita berikan proteinnya 0,6 gram dikalikan berat badan setelah dikurangi bengkaknya sekitar kita anggap sekitar 57,8 sehingga butuhnya 34 gram per hari, energinya 2100. Jadi kita berikan seperti ini. Komposisinya karena ini adalah rendah protein, kita berikan cuma 6% dari total kalori. Kemudian di dalam teori sudah disebutkan bahwa untuk pasien-pasien gagal ginjal ini karbohidrat dan lemaknya itu totalnya adalah sekitar 90% dari total kalori. Sehingga kita berikan karbohidratnya 74%, lemaknya 20%, proteinnya hanya 6%. Kemudian karena pasien ini menggunakan protein yang sangat rendah, maka kita pilih protein-protein yang tinggi asam amino esensial. Pembagian makanan tetap mengikuti pembagian makanan diabetes, 3 kali makanan utama dan 3 kali snack. Slide berikutnya adalah contoh makanan kita. Jadi ini adalah contoh diet B2. Mohon maaf kalau misalnya penampakan dari dietnya ini misalnya kurang pas, tapi mohon dilihat dari gram-gramnya saja. Jadi kita berikan tetap nasi 150 gram atau penggantinya, kemudian sayur 50 gram, daging atau penggantinya sekitar 25 gram saja. Kemudian snacknya jam 3 jam sesudah makan pagi kita berikan snack diabetes 150 gram. Kemudian untuk makan siangnya, nah ini makan siangnya adalah seperti ini. Ada sayur, kemudian daging, nasi, dan buah. Kemudian snack diabetasol bisa kita gunakan sebagai waktu snack jam 4 sore, bisa kita berikan snack diabetasol. Kemudian untuk makan malamnya tetap 25 gram hewaninya, kemudian ada sayurnya. Mungkin teman-teman melihat di sini ada sayurnya kok hijau, padahal dia rendah protein. Kita ingat bahwa untuk rendah protein itu kita masih diperbolehkan menggunakan rendah sayur-sayur yang mengandung purin, tetapi maksimal hanya 50 gram per hari. Kemudian karena pasien ini adalah pasien rendah protein, maka
saya tidak memberikan diabetasol sebagai snack malamnya, tapi saya menggunakan Nefrisol, yaitu susu yang mengandung rendah protein. Ya, terima kasih. Yeah. Terima kasih. Saya kira cukup jelas. Beberapa pertanyaan juga menanyakan apakah diabetasol bisa dipakai pada pasien dengan gangguan ginjal, ya. Tadi sudah dijawab oleh Bu Diati bahwa Nefrisol yang lebih tepat karena harus rendah protein. Jadi pada kasus yang kedua ini, di mana diabetes dengan penyulit suatu renal impairment, gangguan ginjal, maka pilihan jenis yang diet kalau tadi zat-zat apa yang harus ditambahkan untuk memperbaiki gangren lukanya. Kalau sekarang ini settingnya beda lagi nih, ini apa-apa yang tidak boleh diberikan karena ada gangguan impairment, maka dipilihlah susu atau komposisi makanan yang rendah protein begitu. Lalu ada pertanyaan ini dok, kalau pasiennya pasien diabetes dengan hipo itu, apakah juga perlu diberikan diet diabetes ya dok? Dr. Sri Pertiwi mungkin ya. Silakan, hipoglikemi maksudnya. Ya, pasien dengan hipoglikemi. Ya, jadi kalau hipoglikemi itu kita lihat hipoglikeminya karena apa? Hipoglikeminya itu karena misalnya karena dia mengkonsumsi obat-obatan misalnya OAD atau insulin. Saya kira untuk dietnya tetap tetap rendah protein. Ini tujuannya adalah proteksi ginjal karena dengan protein yang tinggi tadi itu kan meningkatkan progresivitas fungsi ginjal. Jadi dietnya tetap. Hanya kita hipoglikeminya karena apa dulu? Ya, itu yang kita harus kita evaluasi. Nah, pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, dia itu memang ada kecenderungan untuk risiko hipoglikemi. Mungkin boleh ya ditambah makanan-makanan yang manis barangkali ya. Nah, seperti diet BE itu kan sebetulnya boleh es krim dan lain sebagainya ya, yang manis-manis. Tetapi komposisi protein yang penting. Jadi untuk yang manis-manis saya kira tidak ada masalah ya. Jadi kalau memang itu karena OAD, ya OAD-nya di stop, karena insulin, ya insulinnya di stop, diet tetap diet rendah protein karena untuk proteksi bagi ginjalnya. Tapi boleh manis ya, boleh manis. Itu Dokter Yongki. Iya, saya kira sudah jelas ya jawabannya dari Dr. Sri Murtiwi tadi. Untuk Bu Adianti, apakah untuk pasien CKD ini sumber protein mana yang lebih baik kita ambilkan dari nabati atau hewani atau sama saja dok? Bu? Yeah. Jadi untuk pasien-pasien yang kita sarankan untuk mendapatkan mengkonsumsi rendah protein, sebaiknya menggunakan protein-protein hewani. Karena protein hewani ini nilai biologisnya tinggi, sehingga sedikit dia langsung dapat dikonsumsi, langsung dapat di metabolisme. Sementara kalau dia pakai protein hewani, nabati, maka dia membutuhkan proses yang lebih lama. Kemudian hasil dari metabolisme protein nabati juga akan menimbulkan gangguan pada ginjal. Oleh karena itu kita sarankan menggunakan protein hewani saja. Ya, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum kita beranjak pada kasus berikutnya. Untuk sumber karbohidrat Bu Adianti ini yang mengolah untuk diet B itu apakah harus bergantung pada nasi, mindsetnya nasi terus begitu, atau bisa kita rubah yang lain ya, karena memang orang kita kalau tidak ketemu nasi katanya belum makan gitu dok ya. Monggo. Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kami di para dietitian itu sudah kita mempunyai yang namanya daftar makanan penukar. Jadi tidak harus nasi. Apalagi tadi sudah dikatakan bahwa nasi putih itu indeks glikemiknya cukup tinggi. Oleh karena itu bisa diganti mau kentang, tetapi jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan penukarnya tadi. Jadi misalkan nasi mau diganti roti, itu ada daftar penukarnya. Jadi monggo silahkan mau pakai mie, mau kentang, mau umbi-umbian dan lain-lain silahkan. Tetapi kita perhatikan nilai tukarnya. Jadi kalau misalnya orang itu tidak bisa makan yang lain harus nasi, ya monggo nasi, boleh nasi, tetapi dengan jumlah yang sudah disesuaikan. Baik lagi 3G. Jadi untuk kami para dokter ini bisa ya Bu, request ke pihak gizi, tolong karbohidratnya jangan nasi, begitu bisa ya? Sangat bisa ya? Iya, sangat bisa. Oke, ya. Kalau untuk buah-buahan tuh,
mie atau apa kue Roti. tiaw itu bisa Ya, juga ya. sarapan pagi pakai roti atau mungkin pakai Ya. diabetasol ya. Yeah. Ini kalau untuk buahnya Bu, apa harus disetup atau direbus dulu untuk DMB2? Untuk Ada... DMB2, untuk DMB2 sebenarnya kita, karena beberapa dokter kami dietitian kadang-kadang ada juga dokter yang kadang-kadang agak ekstrim, no buah, no sayur, begitu. Ya, ini karena terkait kaliumnya mungkin ya, ketakutan antara kaliumnya. Kalau misalnya selama kaliumnya itu masih sesuai dengan standar, biasanya kita juga berikan buah karena diet yang sudah kami siapkan itu sudah kita hitung kaliumnya. Tetapi kalau misalnya memang kaliumnya tinggi, kita akan hentikan pemberian buah-buah tadi. Jadi disetup atau direbus itu tidak mengurangi kandungan kaliumnya ya? Buah-buahan untuk mengurangi kaliumnya bisa kita cuci, kemudian kita stop ya, kemudian cuma rasanya memang tidak enak. Jadi kadang-kadang pasien justru nggak suka kalau dikasih itu, nggak dimakan. Sama saja. Matur suwun, ini sudah lengkap sekali nih jawaban dari beliau ini. Monggo, karena terbatasnya waktu, kita lanjut ke pasien kasus berikutnya. Kalau tadi pasien dengan diabetes, pasien dengan CKD, sekarang dikombinasi nih, pasien dengan gangren dan diabetes ya, Dr. Sri Mutiwi ya. Iya. Kasus berikutnya, monggo Dr. Sri Mutiwi. Ya, izin share. Iya, ya ini kenapa saya angkat ya, karena sering dokter itu salah terima bahwa kalau ada gangren pasti dietnya B1 atau diet G, tapi tidak melihat adanya komplikasi gagal ginjal, sehingga yang dipilih itu nanti ini adalah ya diet untuk gagal ginjal, karena yang lebih berbahaya adalah ginjalnya kalau diberikan diet tinggi protein. Jadi contohnya seperti seorang wanita 57 tahun datang dengan luka di kaki bernanah warna hitam ya. Kemudian pasien telah mendapatkan terapi insulin ya, kemudian ada obat hipertensi, kemudian berat badan dia 74 kilo dan tinggi badan 160, BMI-nya 29. Jadi ini pasiennya besar, ini obes ya. Tekanan darah 140/90, GDA-nya adalah 202 dengan HbA1c 8,2 ya. Ada peningkatan anemi juga ada leukositosis ya, kemudian bunnya 28, serum keratnya 2,54, GFR-nya 31, albuminnya masih cukup bagus. Sehingga pasien ini didiagnosis sebagai DM tipe 2, komplikasi diabetic kidney disease stadium 4 dan ada komplikasi juga gangren pedis. Ini ada hiperuricemi, ada anemi. Jadi pasien ini dengan gangren ya, apakah ini dipilih diet G, apakah diet B2, apakah diet B3 ya. Kalau kita melihat gangrennya ya pakai diet gangren, tapi kalau kita melihat kondisi karena ada komplikasi diabetik nefropati, mungkin kalau diabetik nefropati itu dikasih diet G dengan tinggi protein, itu akan makin memperburuk daripada fungsi ginjalnya. Sehingga pasien ini karena ada gangren tadi membutuhkan diet tinggi protein, maka diputuskan diberikan diet B3. Diet B3 adalah diet dengan kandungan protein 0,8 gram. Jadi kalau yang umum 0,6, yang bagus sebetulnya karena ini membutuhkan tinggi protein, maka diambillah diet B3 ya dengan kandungan 0,8 gram per kilogram berat badan. Sedangkan kalorinya adalah 1.700 penghitungannya. Monggo Bu Yanti barangkali bisa menjelaskan. Terima kasih. Jadi untuk kasus diabetes mellitus dengan gangguan ginjal, tetapi dia dalam kondisi ada gangren, maka kita perhatikan lagi adalah selain gangrennya, kita juga perhatikan adalah protein yang diberikan. Nah, pasien ini masih tetap kita golongkan dengan pasien diabetes dengan nefrodiabetik, ya, dengan kondisi khusus. Artinya kemudian dia dalam kondisi ada gangren dan dia ada obesitas juga. Nah, kalau misalnya obesitas, kita penghitungan dari IMD-nya itu sekitar 20 kalori per kalikan berat badan aktual. Kemudian
08. Ya, kemudian untuk hasil labnya sudah jelas dia amputnya tinggi, serum kreatinnya tinggi, kemudian GFR-nya masuk stadium 3, ada gangren. Karena dia ada gangren, kalau tadi B2 kan 0,6, nah kita berikan protein yang agak lebih tinggi, 0,8. Jadi dia masih aman untuk ginjalnya, tetapi dia lebih tinggi dibandingkan B2 tadi karena dia ada gangrennya. Kemudian untuk kalorinya kita berikan di dalam teori kita biasanya untuk pasien-pasien di atas usia 60 tahun kita berikan sekitar 30-35 kalori per kilogram berat badan. Jadi ini saya hitung sekitar 1.700 kalori. Cara makannya sama, 3 kali makan utama dan 3 kali makanan snack. Ya. Berikut adalah contoh dietnya, contoh makanannya. Nah ini ya, jadi hampir sama dengan yang B2 tadi, kita berikan makanan yang tetap proteinnya cuma 25 gram, kita pilih yang protein yang dengan nilai biologi tinggi, kemudian sayurnya kita sedikit saja karena dia ada, karena pasien-pasien gagal ginjal ada kecenderungan untuk kalium naik, maka kita berikan sayur hanya 50 gram. Kemudian snacknya tetap kita menggunakan snack diabetes ya. Jadi sebenarnya kita juga punya snack rendah protein, tapi ini karena dia pasien diabetes kita berikan snack diabetes saja, jenisnya sekitar 1 potong. Untuk makan paginya, untuk makan siangnya, slide berikutnya makan siang hampir sama dengan yang tadi ya. Kita berikan tetap sayur tetap 50 gram saja. Kemudian ada daging juga, daging atau hewaninya 25 gram. Kemudian snacknya jam 4 kita berikan snack diabetasol diperbolehkan sesuai dengan jumlah kepingnya sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Jadi kalau satu kepingnya kan 25 kalori, jadi kita butuhkan 10% sekitar 3 atau 4 keping saja. Ya. Kemudian untuk makan malamnya, kita berikan seperti ini ya, jadi tetap ini karena proteinnya lebih tinggi, maka kita berikan malamnya agak lebih tinggi ininya protein jadi sekitar 50 gram hewani, sayur untuk 50 gram. Kemudian untuk snack malamnya kita berikan tambahan Nefrisol atau komersial lainnya yang rendah protein, ditambah dengan kentang atau yang lainnya atau snack-snack diabetes lainnya sekitar 75 gram. Demikian penjelasan dari segi dietnya. Baik, terima kasih Pak Dianti, terima kasih Dr. Simutiwi, jelas sekali tadi paparannya. Ini ada pertanyaan, untuk perhitungan kalori memakai rumus apa ya? Selama ini kan pakai per Kenny ini. Untuk perhitungan kalorinya, kalau kita biasanya menggunakan misalnya pasiennya usianya berapa. Kalau misalnya dia usianya di atas 35 tahun, kita di bawah 60 tahun kita gunakan 30 sampai 35 kalori per kilogram berat badan. Kemudian untuk di atas usia 60 tahun kita gunakan 30 sampai 35 kalori per kilogram berat badan. Jadi kita menggunakan berdasarkan usianya. Ya, bisa saya nambahkan, Dokter Yongki? Monggo, silakan Dokter. Jadi untuk penghitungan kalori itu memang banyak caranya ya. Jadi ada yang perhitungan itu kemudian dilihat dengan aktivitasnya. Jadi aktivitas berat misalnya tukang becak ya, itu jelas aktivitas berat itu jadi perhitungan kalori tadi dikalikan dengan faktor koreksi ya. Jadi kalau petugas-petugas yang kerjanya berat itu asupan kalorinya jelas beda dengan pasien-pasien yang kerja di kantor. Jadi biasanya ada yang menghitung jumlah perhitungan kalori dikalikan dengan aktivitasnya. Apakah dikalikan 1,3, apa dikalikan 1,5, adalah tergantung dari kebutuhan daripada pasien. Dan selain itu, setelah memberikan
nutrisi juga itu harus evaluasi. Kita selalu tanya, apakah cukup kalori yang diberikan? Itu ada dulu saya pernah punya pengalaman bahwa, oh ini saya masih lapar, masih lapar. Loh, bagaimana masa kita membuat orang kelaparan ya? Mau tidak mau supaya dia tidak ngawur makanya misalnya terus makan. Kalau pasien diabetes itu kalau sudah lapar itu apa saja diambil. Jadi apa saja diambil. Jadi ini malah menjadi tidak terkendali. Lebih baik kita naikkan kalau memang masih merasa lapar. Itu yang sering terjadi. Malah dia makan ini, makan itu karena lapar. Kadang orang diabetes itu bawaannya kadang-kadang lapar. Gitu. Jadi memang perhitungan ini sangat fleksibel. Dan ada juga kalau kita tidak bisa mengukur berat badan, kita lihat kesannya saja ya. Jadi kalau kita misalnya ya menghadapi pasien, oh ini tidak ada ukuran berat badan, tapi kita kesankan apakah ini kesan kurus, apakah kesan normal, apakah kesan gemuk, gitu saja. Itu bisa juga dipakai pedoman. Nah, nanti evaluasinya pada waktu kontrol berikutnya bagaimana kadar gulanya terkendali atau tidak ya, dan dilihat berat badannya. Kalau memang diharapkan berat badannya tidak naik ya, mungkin nutrisinya perlu dikurangi. Ini praktis sehari-hari ya, dalam praktek sehari-hari. Kalau berat badannya itu naik ya sebaiknya kalorinya itu nanti dikurangi lagi. Kita tanya bahwa kita harus memang kompromi sama pasien. Bisa nggak mengurangi nasinya itu? Gitu ya dalam praktek sehari-hari. Demikian Dokter Yongki. Ya, mungkin yang perlu juga diwaspadai adalah apakah lapar ini habit, kebiasaan makan, atau mungkin perlu juga dievaluasi hipoglikemi ya Dok ya, karena salah satu kondisi hipoglikemi kan juga lapar yang betul itu. Jadi misalnya menggunakan obat-obat golongan yang misalnya SU atau insulin itu biasanya merasa tanda hipoglikemi kan lapar ya, gemeter lah itu langsung itu memang perlu dilakukan evaluasi Dokter Yongki kalau memang itu merupakan tanda-tanda hipoglikemi ya memang obat-obatnya harus dilakukan evaluasi lagi. Saya boleh menambahkan Dokter Yongki sedikit. Monggo. Jadi untuk pasien-pasien diabetes balik lagi kita harus mengedukasi kepada pasien tentang 3J-nya. Jadi seringkali pasien ini kalau misalnya dia tidak tepat dengan 3J, jadwal, jumlah, dan jenisnya. Yang paling sering tidak terkontrol adalah biasanya pasien adalah jadwalnya. Jadi kalau dia biasanya pasien jadwal ini tidak terkontrol, seringkali dia sangat kelaparan, kemudian dia makannya ngawur. Oleh karena itu setiap kami di poligisi atau di ruangan selalu menekankan tentang 3J ini Dok. Jadi supaya pasien-pasien ini kalau dia makannya itu sesuai dengan jamnya, insya Allah pasien ini makannya itu cukup. Yang kita berikan adalah cukup. Kecuali dia memang ada hal-hal yang lain. Jadi edukasi adalah sangat penting Dokter. Edukasi dan evaluasi ya, karena memang biasanya pasien diabetes itu habit makannya itu memang dia agak ngawur, itu makanya dia kena diabetes ya. Jadi memang harus dievaluasi. Tapi di satu sisi juga edukasi. Ya, di satu sisi juga lapar itu adalah salah satu simptom dari hipo. Jadi tadi tidak ada salahnya untuk kita evaluasi untuk kewaspadaan. Baik, terima kasih kedua panelis sudah mempresentasikan dengan jelas apa itu bagaimana praktek pemberian diet. Yang kita lanjut ke kasus berikutnya ya Dokter Tiwi ya. Monggo. Kalau tadi settingnya adalah inpatient, sekarang ini mungkin bisa outpatient ya Dok ya. Silakan Dokter. Nah, ini adalah bulan kalanya mendekati bulan puasa, bulan Ramadan, maka kita akan berusaha untuk menyampaikan bagaimana untuk diet Ramadan ya. Jadi pasien-pasien diabetes ya, kalau yang melakukan ibadah puasa atau melakukan puasa, ini memang terus terang mempunyai risiko. Bisa terjadi risiko hipoglikemi, bisa terjadi risiko hiperglikemi, bisa menjadi diabetes ketoasidosis, bisa dehidrasi dan menyebabkan trombosis, terjadi serangan ya, infak cerebri atau infak pada jantung, sehingga ya dilakukan konsultasi ya, menurut konsultasi 1-2 bulan sebelumnya kita menentukan pasien ini mempunyai risiko
rendah, risiko sedang, atau risiko berat. Jadi tadi yang dikatakan Pak Iskandar, jadi puasa itu aman apabila gulanya di bawah 200. Namun kadang-kadang kan ada pasien-pasien yang 300 maunya puasa dan lain sebagainya. Itu kalau bisa sebelumnya harus diturunkan dulu. Ya, jadi edukasi sebelum bulan Ramadan pada pasien-pasien diabetes itu kita harus menilai kondisi pasien layak enggak untuk melakukan puasa. Kalau melakukan puasa, apakah mempunyai risiko yang bagaimana ya? Kadang-kadang ada pasien dengan bun kreatinin tinggi aja masih memaksa untuk melakukan puasa ya. Kita tidak, terus terang kita tidak bisa melarang, tapi paling tidak kita bisa memberikan edukasi ya, bagaimana nanti risikonya, terus nanti caranya bagaimana pada waktu melakukan puasa. Dan juga kita harus melihat evaluasi obat-obat apa saja yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Jadi contohnya seperti kasus yang nomor 4 ini, bahwa wanita ya 60 tahun ini, masuk 61 tahun, menderita DM sudah 7 tahun, dan saat ini obat yang dikonsumsi menggunakan Risodek ya, kebetulan menggunakan Risodek ya, 14 unit sebelum makan pagi, Glimepirid 1 kali sebelum makan pagi, Metformin 3 kali, menggunakan Rosuvastatin. Ini memang berkonsultasi untuk persiapan bulan puasa. Ya, tensinya baik ya, pasien ini mempunyai BMI 23 ya, tinggi badan 154 dengan berat badan 56. Memang kalau kita melihat kesan ini mesin ini ya memang normal kurus kalau saya melihat ya. Tapi kalau dihitung BMI-nya 23 ini ya sudah termasuk overweight ya. Gula darahnya masih belum terkendali karena HbA1c-nya 8,3. Ya, kemudian kolesterol ya ini ya batas-batas ya, fungsi ginjal masih bagus dengan GFR 87, asam uratnya 5, tidak ada masalah. Jadi pasien itu didiagnosis sebagai DM tipe 2 tapi belum terkendali baik dengan hanya dislipidemi saja. Nah, pada pasien ini yang harus diberikan apa menggunakan diet B ya, apa menggunakan diet B1 karena dia berpuasa, barangkali apa perlu diet B1, apa diet KV ya. Sebetulnya kalau diet KV itu memang pengembangan dari diet B. Kalau diet B dulu itu indikasinya kan memang pasien dengan kolesterol tinggi, pasien dengan kardiovaskuler itu pada tahun 1978 dikasih diet B, tetapi ada inovasi berkembangnya ilmu bahwa arginin ya, pentingnya arginin, vitamin B1, folic acid, B12 ya, B6 ini penting, sangat berpengaruh pada komplikasi vaskuler, maka muncullah diet KV. Jadi walaupun ini belum tampak adanya komplikasi kardiovaskuler ya, kita tidak tahu apakah pembuluh darahnya masih mulus, apakah pembuluh darahnya sudah ada plak-plaknya ya, karena diabetesnya sudah lebih dari 5 tahun, maka pilihan pada pasien ini adalah diet KV saja ya. DM lebih dari 5 tahun itu dianggap mungkin vaskulernya sudah ada masalah. Nah, diet Ramadan yang tadi disebutkan Prof. Iskandar adalah dengan diet 31 ya, diet 31, dan formulanya adalah formula 2/3. Nah, ini memang direkomendasikan 1 bulan, 2 bulan sebelumnya untuk membetulkan gula darahnya. Jadi pasien tadi memang belum betul ya gula darahnya, jadi harus mengatur dosisnya kembali ya. 3 itu berarti 3 makan utama ya, pada waktu buka, pada waktu setelah sholat tarawih dan sahur, dan satunya itu snack sebelum tidur malam. Inilah. Terus kemudian yang menurut ini ya di 31 ini formula 2/3 insulin, dia menggunakan Risodek. Risodek diberikan pada pagi hari ya, pada pagi hari ya. Nah, pada pagi hari Risodeknya jadi sebaiknya kalau berpuasa dosis Risodeknya diturunkan ya 2/3 dan diberikan pada sebelum buka puasa. Ya, Glimepiridnya diberikan 3 mili sebelum buka, yang tadi diberikan pagi diberikan sebelum buka, dan metformin ini tidak ada masalah karena metformin ini tidak
tidak risiko hipoglikemia sangat kecil, bisa diberikan 3 kali ya, sesudah buka, sesudah tarawih atau setelah sahur. Nah, kemudian dosis ini tergantung, menurut saya tergantung dari kendali gula darah pasien. Kalau terkendali baik, HbA1-nya di bawah 7, mungkin seperti golongan sulfonilurea, mungkin dosisnya perlu diturunkan. Tapi kalau masih HbA1-nya di atas 7, nah itu barangkali ya seperti sulfonilurea dosisnya tetap, tapi kalau 2 kali yang dosis yang sahur harus dikurangi menjadi separuh. Tapi kebetulan pada ini adalah hanya 1 kali, jadi dipindah aja pada waktu buka, dan ini silindrisodeknya diberikan sebelum buka puasa. Nah, ini perhitungan kalorinya adalah 1.700 kalori. Monggo ini Bu Yanti dijelaskan barangkali. Jadi demikian Dr. Sri Murti. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang berniat puasa, tadi sudah jelaskan bahwa memang yang paling aman adalah bila gula darahnya di bawah 250 mg deciliter. Kemudian dia mendapat OAD-nya atau insulinnya kurang dari 20 unit. Nah, kemudian karena kita menggunakan diet 3-1, jadi 3 makanan utama, kemudian 1 sebelum tidur, distribusi makannya adalah seperti ini. Jadi buka puasa 30%, setelah tarawih 30%, sebelum tidur 10%, dan makan sahur 30%. Jadi 3 kali makan utama, 1 kali snack. Kemudian berat badannya tadi 56 kilo, kemudian IMT-nya adalah 23, kita berikan 1.700 kalori. Bentuknya makan seperti ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya, mohon maaf. Oh iya, sebentar. Nah, kebanyakan kita orang Indonesia biasanya kan takjil dulu, ya. Oleh karena kali ini pasien ini kita berikan diet cafe, biasanya orang Indonesia makanya kan kolak gitu ya. Kebetulan juga untuk diet cafe ini kita berikan kacang hijau. Kacang hijau untuk karena tadi dia ada dislipideminya, maka kita berikan kacang hijau sebagai takjilnya sekaligus untuk meningkatkan argininnya. Kemudian biasanya orang-orang menggunakan kurma, maka kita sarankan menggunakan buah saja untuk takjilnya. Kemudian setelah itu, setelah sholat maghrib, kita baru makan untuk makan utama yang pertama. Ya, jadi daging atau hewaninya cuma 25 gram, nabatinya juga 1 porsi saja, sayur dan nasi 100 gram. Ini adalah untuk meal yang pertama, makan utama yang pertama. Kemudian berikutnya setelah itu sesudah tarawih ya, jadi kita kalian 9 gitu, kita mengambil makanan yang kedua ya. Meal yang kedua berupa makan nasi lagi, atau kalau misalnya tadi nasi kita nggak mampu lagi, karena kalau kita puasa kan seringkali makan yang tadi sudah cukup sebelum tidur, kadang-kadang nggak pengen makan lagi, monggo silahkan diganti nasinya ini dengan karbohidrat yang lain sesuai dengan bahan penukar, kemudian dengan nabati atau hewaninya kita juga 1 porsi ditambah dengan sayur atau buah silahkan. Kemudian diingat sebelum tidur kita harus menggunakan 1 porsi untuk snacknya. Jadi snack malam sebelum tidur kita bisa minum susu diabetasol dan snack diabetasol silahkan. Tetapi kalau misalnya mau dua-duanya adalah setengah porsi, tapi kalau misalnya mau salah satu, maka kita cukup 1 saset saja untuk diabetasolnya. Wafernya nggak usah, tapi kalau misalnya mau wafer aja karena sudah terlalu kenyang ya, karena sudah makan nasi lagi yang kedua, wafernya nggak usah, diabetesnya nggak usah, kita ambil wafernya saja. Jadi sebelum tidur ini tetap harus diberikan ya. Kemudian pada saat sahur kita makannya berikutnya lagi. Slide berikutnya untuk makan sahur. Untuk makan sahur sebentar. Untuk makan sahur. Nah, ini makan sahur. Jadi hampir sama porsinya, kita berikan 1 porsi lauk, sayur, dan karbohidrat ditambah dengan buah sebagai penutupnya. Jadi kita
pada saat puasa tetap bisa takjil, tetap bisa. Kemudian itu adalah bagian dari makanan utama. Kemudian makanan kedua setelah tarawih. Kemudian sahur sebagai makanan ketiga. Untuk sebelum tidur kita gunakan snack sebelum tidur. Jadi 3.1-nya sudah terpenuhi. Demikian Dr. Tiwi yang bisa kita berikan. Ya, terima kasih Bu Yanti. Baik, terima kasih Dr. Sri Murtiwi, Dr. Bu Yanti. Ini ada pertanyaan bagaimana menyusun jadwal makan dan detailnya tadi sudah dipaparkan dengan jelas sekali sama Bu Yanti. Ada pertanyaan lain, kalau artinya pasien diabetes kita boleh puasa ya Dr. Sri Murtiwi ya? Tergantung anunya. Tergantung kondisinya, tergantung komplikasinya ya. Ini jadi boleh berpuasa, cuma kita harus membuat stratifikasinya. Apakah ini risiko rendah, risiko sedang, apa risiko tinggi? Jadi disarankan memang yang mempunyai risiko rendah apabila gula darahnya di bawah 200. Tapi kalau masih tinggi, kemudian ada kreatinin tinggi, ini mempunyai risiko tinggi. Karena kalau ada kreatinin tinggi dengan puasa, kadang takut dehidrasi, ya dehidrasi bisa terjadi trombosis dan bisa berbahaya. Nah, kalau gula darah tinggi berpuasa, kadang-kadang orang tuh salah mengerti. Gula darah saya tinggi, saya tak puasa biar gula darahnya turun. Tapi justru malah kalau gula darah tinggi itu risiko akan menyebabkan bisa terjadi suatu komplikasi ketoasidosis diabetik ya. Risiko lagi pada pasien-pasien dengan DM berpuasa itu bisa juga terjadi hipoglikemi ya. Hipoglikemi. Kalau ada hipoglikemi pada pasien berpuasa itu kita harus evaluasi ya. Mungkin obatnya dosis perlu dikurangi. Nah, walaupun tadi 31, tapi pada faktanya kadang pasien itu hanya makan 2 kali. Jadi setelah tarawih tidak ada makan. Lah inilah mungkin yang perlu disesuaikan dosis daripada obatnya. Yang biasa 3 kali ya mungkin dikurangi 2 kali. Mungkin golongan sulfonilurea yang biasa 1, kalau memang gula terkendali baik ya mungkin dikurangi menjadi separuh kalau terjadi hipoglikemi. Jadi kalau pada saat puasa terjadi hipoglikemi, ya harus berhenti dari puasanya, karena hipoglikemi itu mempunyai risiko yang berbahaya. Apalagi pasien dengan gangguan jantung, ada isemi, ada hipoglikemi, ini menyebabkan terjadinya aritmi, terjadinya serangan jantung, dan lain sebagainya. Jadi begitu ada tanda-tanda hipoglikemi harus berhenti, harus makan, atau dikasih minum manis dulu, atau teh manis, apa saja, atau kemudian diikuti dengan makan, harus berhenti. Itu adalah memang salah satu risiko pasien diabetes, maka perlu pengaturan obat-obat saat menjalankan ibadah puasa. Yang sering menjadi pertanyaan, Dr. Yongki, apakah insulin atau obat itu diminum sebelum tadi takjil, sebelum makan utama? Itu yang sering. Sebaiknya pemakaian insulin atau SU itu ya harus diberikan pada saat makan besar, saat yang misalnya ada nasinya atau ada nasi jagungnya, pokoknya ada hitungannya makan besar lah, yang makan besar itu yang diberikan di situ. Jangan diberikan pas buka puasa ya, sebelum buka dia nyuntik dulu, baru makan takjil, baru nanti makannya setelah maghrib, itu terlalu lama, ini menimbulkan suatu risiko hipoglikemi. Jadi pada pasien-pasien tentunya yang makannya tidak bisa 3 kali itu terutama pada pasien yang sudah terkontrol baik itu hati-hati, obat dosis harus dikurangi untuk menurunkan risiko hipoglikemi. Nah inilah ya, makanya kadang-kadang kalau berpuasa itu berat badannya turun ya, itu ada untungnya kalau yang gemuk berat badannya turun, karena memang biasa makan 3 kali dikurangi menjadi 2 kali, tetapi hati-hati ya, obat-obat ini harus disesuaikan kembali. Itulah Dr. Yongki. Ya, jadi yang perlu diingat mungkin pasien-pasien kita ini kadang terus kalau ibu minum manis terus lanjut puasa lagi, padahal mungkin penyebabnya adalah obat-obat yang efeknya 24 jam, sehingga untuk hipo lagi itu kemungkinannya besar ya Dok ya. Besar ya, jadi harus dievaluasi kenapa, mungkin obatnya ya karena obat-obatnya. Segera menemui dokter mungkin ya Dok ya. Ya sebaiknya langsung konsultasi ditata lagi. Noto obatnya lagi. Ya, dan memang seyogianya pasien-pasien kita ini sebelum memulai puasa hendaknya ketemu dokternya dulu, bertanya bagaimana puasanya yang benar, bisa sehingga puasa itu bisa dilalui dengan aman. Begitu mungkin Dok ya.
Baik, semua pertanyaan sudah dijawab. Kita lanjut ke kasus terakhir. Alhamdulillah bagus-bagus. Ini kasusnya sangat-sangat praktikal, bisa dipraktekkan di keseharian kita untuk pasien-pasien kita. Monggo, Dokter Sri Murtiwi, kasus terakhir ya. Izin share ya. Ini selanjutnya adalah diet enteral. Jadi ini diet rumah sakit lagi ya. Jadi laki-laki 68 tahun datang karena penurunan kesadaran ya. Memang ada riwayat diabetes, ada hipertensi, sudah minum obat diabetes ya, glimepirid, metformin. Tapi minum obatnya tidak teratur. Ada simvastatin, ada amlodipin. Jadi ini pasien diabetes, hipertensi itu ya memang risiko komplikasinya adalah besar. Jadi GCS pada waktu datang 232, tekanan darah 160, 80 ya. Nadi masih cukup bagus, suhu 36, ini mestinya 36,7 ya. Berat badan ini karena nggak bisa ditimbang ya. Kita ambil aja berat badan kesan normal, kira-kira mungkin 60 kg. Tidak ada anemis, tidak ikterus ya, ada hemiparesis kanan ya. Ini HbA1c-nya 9, gula darahnya 342. Ya, ada kolesterolnya juga tinggi, tapi kreatininnya normal. GFR masih di dalam batas normal lah ya, masih dalam batas normal. Fototorak ada kardiomegali, CT scan didapatkan infak cerebri. Jadi diagnosisnya pasien ini adalah dasarnya adalah DM tipe 2, ada dislipidemi, ada hipertensi, komplikasi ICDE infak dengan kesadaran menurun. Maka yang diberikan atau asupan kalorinya, nah ini mungkin sebelumnya perlu saya ingatkan lagi menurut SPEN guideline ya, pada enteral nutrisi pada pasien dengan intensive care bahwa indikasi penggunaan diet enteral adalah apabila diperkirakan dalam 3 hari dia tidak bisa menerima nutrisi secara oral. Dan expert committee ini juga menyatakan bahwa apabila pasien dengan critical ill tapi kondisi hemodinamik baik, ya sebaiknya diet enteral segera diberikan dalam waktu 24 jam ya. Jadi jangan dibiarkan puasa terlalu lama. Puasa itu tidak boleh lebih dari 3 hari ya, 48 jam ya. Itu karena apa? Karena nanti akan menyebabkan atrofi daripada usus, atrofi usus, fili-fili usus menjadi atrofi sehingga kuman yang komensal, kuman yang keluar menjadi akan menimbulkan suatu sepsis. Jadi dalam waktu 2 kali 24 jam memang sebaiknya harus sudah ada masuk. Kalau belum bisa menggunakan enteral, biasanya pasien-pasien critical itu paling tidak diberikan D5 ya, D5 dimasukkan lewat nasogastrik tube ya, paling tidak untuk melapisi fili-fili mukosa daripada usus. Ya. Pada stadium akut ya, pemberian kalori tidak boleh lebih dari 20-25 kalori per kilogram berat badan ya. Ini akan menimbulkan outcome yang kurang baik ya. Kemudian dalam tempo 72 dan 96 jam ya, jadi 3-4 hari. Nah, kemudian selama recovery kalau sudah kritisnya baik ya, teratasi, maka diberikan kalori antara 25 sampai 30 total kalori per kilogram berat badan. Jadi pemberiannya memang bertahap ya, jadi tidak langsung misalnya 1.500 kalori ya. Kita memang kebutuhan kalori minimal adalah sekitar 400-600 ya, pasien-pasien gawat itu minimal ya, kebutuhan minimal ya, kalau bisa sampai 900 ya. Jadi diagnosis pasien tersebut adalah DM tipe 2, dislipidemi, hipertensi, CVA infak, kesadaran menurun, maka yang diberikan karena kesadaran menurun maka diberikan diet enteral. Nah, diet enteral itu bisa diet B, diet B1, diet KV. Nah, pasien ini apa diberikan diet B1 karena dia misalnya sakit berat atau diet B ya. Kalau diet B ya kita lebih memilih diet KV karena diet KV itu sama dengan diet B aslinya, tapi tinggi arginin, tinggi asam folat, B6 dan B12 yang baik untuk vaskuler.
Nah, ini ya kita mulai saja ya tadi perhitungannya kesan beratnya 60 kilo ini di 60 kita mulai karena tidak boleh lebih dari 20 ya. Berarti diberikan 15 kalori. 15 kalori pertama dicoba dengan 900 kalori. Nah, 900 kalori atau 900 cc ya, itu dievaluasi dulu apakah ada retensi atau tidak, apakah diberikan diet sekian tuh mual, muntah atau tidak. Kadang ada sisa makanan yang ini ya enggak bisa dipaksakan langsung dinaikkan, enggak bisa. Jadi memang diberikan secara bertahap 15 kalori, 20 kalori. Untuk maintenance-nya kira-kira adalah 25 kalori ya. Kalau memang diberikan lebih dari 25 kalori ya, 25 kalori itu misalnya menggunakan kalori yang tinggi, memang karena suatu kebutuhannya mungkin bisa ditambah dengan parenteral nutrition. Jadi kita lambung kita kan ada batasnya ya, dikasihkan 6 kali 250 PM mungkin sudah penuh. Kan kalau enggak akan terjadi regurgitasi atau ada retensi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa enteral feeding diberikan 6 kali ya dengan jarak 3 jam. Di startnya adalah jam 8, ini dengan alasan dapur bisa menyiapkan dan untuk pengambilan darah pasien itu masih berpuasa. Dan jam 23 ini harus sudah berakhir ya, karena kadang-kadang saya lihat ya ada yang diberikan 6 kali tapi 4 jam. Jadi memang per 8 jam gitu loh, sampai berakhir sampai pagi baru berakhir. Tapi untuk pasien diabetes jaraknya harus 6 jam karena ini berkepentingan untuk pemberian insulin. Jadi insulinnya ini posisi pada E1, E3 dan E5. Ini adalah di mana boleh diisi dari dapur rumah sakit atau bisa diisi dengan diabetasol. Monggo Bu Yanti dijelaskan. Oke. Jadi terima kasih Dr. Sri Murtiwi. Jadi untuk pasien ini saya menghitungnya itu dalam kondisi sudah mulai stabil ya. Jadi ya, sudah maintenance stabil. Ya. Jadi sudah stabil. Jadi kita berikan, memang seharusnya kita berikan basal dulu. Jadi kebutuhan basalnya dulu. Nah, ini kemudian saya hitung sekitar 25 kalori per kilogram adanya, ya. Kita berikan 6 kali, kemudian tahapannya kita mulai dari 150 cc dulu, kemudian kalau dia itu bisa terserap bagus, tidak ada muntahnya atau itu kita naikkan lagi 200 cc, kemudian maksimal kita berikan 250 cc per kali pemberian. Jadi perhitungan kami itu 1.500 cc per hari dengan komposisi 1 kalori per cc. Jadi pas 1.500 kalori, 1.500 cc. Nah, kemudian kita berikan distribusi enteralnya mulai jam 8 pagi, kita berikan 250 cc, karena ini silahkan mau dipakai formula komersial juga diperbolehkan, mau dipakai, kalau pasien ini terpaksa harus dirawat di rumah, karena ada beberapa pasien yang ternyata dia harus sampai pulang pun dia masih menggunakan NGT, kita berikan juga boleh menggunakan komersial seluruhnya atau menggunakan formula blenderized diet juga diperbolehkan. Jadi ini adalah seperti itu, mulai jam 8 kita berikan 250 cc, kemudian E2-nya jam 11, E3 jam 2, E4 jam 5, E5 jam 8 malam, dan terakhir kita berikan jam 23 berupa 250 cc terakhirnya. Nah, pertimbangan kami di rumah sakit kita berikan E4, E5, dan E6 itu komersial karena terus terang kalau kita memberikan blenderized diet itu kita khawatir misalnya terjadi misalnya ini karena di ruangan misalnya tidak ada lemari es atau harus memanaskan lagi. Nah, oleh karena itu untuk E4, E5, E6 biasanya kita berikan formula komersial. Contohnya adalah sebagai berikut. Slide berikutnya. Nah, ini adalah formula rumah sakit. Formula rumah sakit kita punya macam-macam, punya macam-macam formula rumah sakit, mulai
Kalau untuk diet cafe, formulanya kita berupa sebenarnya hampir sama dengan soda tim. Jadi dia ada kacang hijau, dia juga mengandung ada hewaninya, ada sayurnya. Kemudian kita hitung, kemudian itu kita blender, sudah kita uji coba juga ke lab Kesda, ternyata sudah betul 1 kalori, kemudian osmolitasnya juga terpenuhi, kita berikan seperti itu. Kemudian untuk E4, E5, E6-nya kita berikan formula komersial berupa diabetasol atau susu yang lain yang memenuhi persyaratan untuk pasien-pasien diabetes. Demikian, dokter. Ya, Dokter Srimurti, monggo. Enggak, monggo ada pertanyaan enggak, Dokter Yongki? Iya, ada satu. Mohon izin bertanya tanda-tanda refeeding syndrome. Refeeding syndrome pada pasien critically ill, dok. Monggo, Dokter Srimurtiwi atau Bu Adianti? Enggak paham saya, maksudnya refeeding syndrome ini apa ya? Mungkin ya yang dimaksud tuh adanya retensi itu barangkali ya. Jadi memang untuk pemberian nutrisi interal itu kadang-kadang tidak semudah apa yang ada di dalam teori. Kadang-kadang pada kenyataannya baru diberikan 100 cc aja ya untuk diet interal pada diabetes itu memang sebaiknya 1 cc 1 kalori. Ya kadang-kadang ada permintaan bahwa dia tinggi kalori misalnya 2100 diberikan interal itu memang kalau yang non diabetes itu kalau tidak salah saya pernah membaca bisa mungkin Bu Yanti bisa membetulkan 1 cc-nya bisa lebih daripada 1 kalori bisa 1,8 tetapi itu nanti akan banyak mengandung gula. Nah pada pasien-pasien adanya sepsis ya critical ill sepsis itu kadang-kadang motilitas lambungnya terganggu ya, motilitas terganggu sehingga ini kadang-kadang sering menimbulkan retensi cairan juga yang sering terjadi bahwa kadang-kadang itu terjadi SRMD ya ada cairan warna hitam, ada perdarahan lambung dan lain sebagainya ya. Ini yang sering terjadi pada pemberian diet interal. Itu Dokter Yongki barangkali. Halo. Ya, baik. Semoga memang itu yang sering itu loh, retensi itu loh kalau menanyakannya. Dokter Yongki, yang sering itu retensi. Iya. Memang itu juga problem kita ya, Dok, kapan memberikan insulin, karena nanti kita berikan insulin sesuai dosis ternyata retensinya 50%. Wah, jadi beda semua nanti. Iya, makanya harus hati-hati memang pada kondisi kritikal itu setiap pemberian nutrisi itu harus kita betul-betul kalau memang pemberian nutrisi interal tidak cukup mencukupi kalori dan pasien itu tidak ada pembatasan cairan, itu bisa dikombinasi dengan diet parenteral. Terima kasih. Untuk yang bertanya mungkin apabila memang sudah terjawab mungkin ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya bukan itu yang dimaksud mungkin bisa mengajukan pertanyaan lagi. Baik, ini pertanyaan yang berikutnya mohon izin bertanya untuk enteral formular rumah sakit bagaimana pembagian standar porsinya? Bu Adianti mungkin ya. Silakan. Terima kasih Dr. Yongki. Jadi untuk pemberian formular rumah sakit, jadi kita memberikannya sesuai dengan kebutuhan kalorinya ya. Jadi sama seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita mulai dari 150 cc dulu ya, atau kurang-kurang juga nggak masalah sih. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalorinya dulu, kita bertahap memberikannya. Jadi tidak langsung. Jadi tadi ada pertanyaan tentang refeeding syndrome. Jadi kalau refeeding syndrome ini akan terjadi kalau misalnya kita berikan langsung banyak. Jadi pasien ini sudah misalnya sudah lama dia tidak makan, kemudian kita berikan langsung banyak, itu akan terjadi refeeding syndrome. Makanya kita berikan secara bertahap. Jadi kita mulai dulu misalnya